Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang teknik pengendalian gulma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Purwito dengan akhiran NIM 082 dan teman saya. Saya Liza Rarisa Ripamutia Matin Kesuma dengan akhiran NIM 081. Saya Muhammad Agaris Nugraha dengan NIM akhir 080. Ya, yang pertama ada pengertian gulma. Gulma adalah suatu tumbuhan liar yang tumbuh pada lahan tanaman budidaya. Pengertian gulma yang lain adalah tumbuhan yang belum diketahui manfaatnya secara pasti sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa gulma mempunyai nilai negatif yang lebih besar daripada nilai ekonomisnya. Gulma mempunyai kemampuan bersaing yang kuat dalam memperebutkan CO2, air, cahaya, matahari, dan nutrisi. Pertumbuhan gulma dapat memperlambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, gulma juga tidak dapat dibiarkan tumbuh secara bebas atau gulma tersebut diabaikan begitu saja, sehingga tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pertumbuhan tanaman utama atau tanaman pokok. Pertumbuhan gulma dapat dilakukan dengan cara melakukan beberapa teknik pengendalian gulma, yaitu akan dijelaskan dengan teman saya. Pengendalian gulma weed control adalah suatu proses dalam rangka membatasi investasi gulma atau mengendalikan gulma untuk alasan kebersihan, kemudahan, kenyamanan, ekonomi, kesehatan umum, dan alasan lainnya. Pengendalian gulma berguna untuk menekan populasi gulma hingga tingkat di mana populasinya tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis. Tujuan dari pengendalian gulma ini adalah untuk mengelola gulma sehingga tercipta suatu keseimbangan lingkungan tertentu antara gulma dan tanaman, atau untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman budidaya tanaman pokok sehingga daya saingnya terhadap gulma meningkat. Dengan kata lain, pengendalian gulma dilakukan bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan gulma sedemikian rupa agar pertumbuhannya lebih terkendali sampai pada batas toleransi tanaman. Daya kompetisi gulma terhadap tanaman menjadi rendah sehingga tanaman pokok dapat tumbuh baik memberikan hasil yang maksimal. Next, lanjut. Teknik pengendalian gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti pengendalian dengan upaya preventif, secara mekanik atau fisik, secara kultur teknis, dan pengendalian secara kimiawi. Secara preventif, pengendalian gulma secara preventif merupakan cara pengendalian dengan mencegah terjadinya infeksi daripada mengobati. Cara pencegahan masuk atau penyebaran gulma baru dapat dilakukan dengan cara pembuatan peraturan perundangan, karantina, sanitasi, dan peniadaan sumber infeksi. Terdapat 6 macam cara, yaitu dengan membersihkan bibit-bibit bertanaman dari kontaminasi biji-biji gulma, pencegahan pemakaian pupuk kandang yang belum matang, pencegahan pengangkutan jarak jauh jerami dan rumput-rumput makanan ternak, pemberantasan gulma di sisi-sisi sungai dan saluran-saluran pengairan, pembersihan ternak yang akan diangkut, dan pencegahan pengangkutan tanaman berikut tanahnya dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kedua ada pengendalian secara mekanik. Pengendalian gulma secara mekanik itu merupakan usaha menekan pertumbuhan gulma dengan cara merusak bagian-bagian sehingga gulma tersebut mati atau pertumbuhannya menjadi terhambat. Teknik pengendalian ini hanya mengandalkan kekuatan fisik atau mekanik. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan tangan, yaitu dengan mencabut atau menyiangi gulma. Cara ini cukup praktis dan efisien dan juga murah jika ditetapkan pada area yang tidak terlalu luas. Lanjut. Kemudian ada pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian gulma secara kultur teknis merupakan salah satu alternatif pengendalian gulma yang banyak digunakan saat ini.
Pengendalian gulma secara kultur teknis didasarkan pada segi ekologi tanaman dan gulma. Pengendalian ini bertujuan untuk membuat kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman namun merugikan untuk gulma. Pengendalian gulma secara kultur teknis merupakan cara pengendalian gulma dengan menggunakan praktek-praktek budidaya tanaman seperti tumpang sari, pergiliran tanaman, dan pengaturan jarak tanam. Lanjut. Kemudian yang terakhir ada pengendalian secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida. Herbisida merupakan cara pengendalian gulma dengan cara menggunakan zat kimia untuk memberantas gulma secara efektif. Keuntungan penggunaan herbisida yaitu pertama, dapat mengendalikan gulma sebelum mengganggu. Yang kedua, dapat mengendalikan gulma di larikan tanaman. Yang ketiga, dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman. Yang keempat, lebih efektif membunuh gulma tahunan dan semak belukar. Yang kelima, dalam dosis rendah dapat sebagai hormon tumbuh. Dan yang keenam, dapat menaikkan hasil panen tanaman dibandingkan dengan perlakuan biasa. Lanjut. Ya, itu tadi sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.